Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Prasetya. Saya berasal dari kelas Penjaskes Rek A Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat vlog pada malam hari ini, saya ingin melengkapi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas-tugas perkembangan, yang dimana di dalam materi ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama itu pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa anak kecil. Yang ketiga, tugas perkembangan pada masa remaja. Yang keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang kelima, tugas perkembangan pada dewasa akhir. Dan yang terakhir itu yang keenam, tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Kita akan membahas pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, Elizabeth Beharlek 1978. Ia mengemukakan bahwa tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, dan mencari identitas diri pada usia kematangannya. Teman-teman, ada dua teori. Yang pertama teori dorongan dan yang kedua teori dinamisme, di mana teori dorongan ini atau biasa disebut teori motivasi dikemukakan oleh Morgan, yang dimana motivasi ini merupakan suatu dorongan, keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak agar kita dapat melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita. Yang kedua ada teori dinamisme, di mana teori dinamisme ini mengatakan bahwa dalam organisme ini yang hidup itu selalu ada usaha untuk mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Kita lanjut pada pendapat yang kedua, di mana Kartono berpendapat bahwa ekstensi anak bisa dikatakan ada karena dua sebab. Yang pertama segenap kualitas hereditas, yang kedua itu pengalaman masa lampau ataupun masa yang sekarang atau masa kini. Oke teman-teman, kita lanjut pada pendapat yang ketiga, di mana Hur 1953 mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi, dan dia juga mempertegas bahwa tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode yang tertentu, di mana jika mereka melakukannya dengan berhasil, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka melakukannya dengan gagal, mereka akan sangat kecewa dengan hal itu. Kita lanjut ke pendapat yang keempat, di mana Harlock 1981 menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan ini bisa disebut sebagai social expectation. Dalam artiannya, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupannya. Teman-teman, kita lanjut ke pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang kelima, di mana Yusuf 1992 mengemukakan bahwa tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, di mana apabila tugasnya dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, mereka akan sangat sedih dan kecewa, dan dapat menimbulkan penolakan pada masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebelum kita melanjutkan materi ke tugas perkembangan pada masa anak-anak, saya akan sedikit menjelaskan sumber faktor-faktor perkembangan. Di antaranya, poin pertama, kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kekuatan otot-otot kaki, dan belajar bertingkah laku, bergaul dengan sesama jenis maupun lawan jenis dikarenakan kematangan organ-organ seksual. Yang poin kedua, tuntunan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, dan belajar berhitung. Dan poin ketiga atau poin terakhir, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan maupun memilih teman hidup toh. Ya, oke teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas perkembangan pada masa anak-anak sampai di tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Kali ini saya akan mengambil teori dari Hur
yang membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan. Tugas perkembangan pada masa anak-anak, di mana tugas perkembangan pada masa anak-anak ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, berjalan di usia 9 sampai 15 bulan. Mengapa demikian? Karena tulang, kaki, otot, dan syarafnya telah matang pada usia saat itu. Yang kedua, belajar memakan makanan yang padat. Mengapa demikian? Karena pengunyah dan juga sistem sarafnya itu sudah matang pada usia tersebut. Yang ketiga, belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, mencapai kestabilan jasmania, di mana keadaan jasmania anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Dan yang keenam atau yang terakhir, belajar membedakan yang benar dan juga yang salah. Di sini yang dimaksud belajar yang membedakan benar dan salah adalah ketika anak-anak memulai atau melihat pergerakan atau hal apa yang dilakukan orang, jika dia lakukan itu menurutnya itu adalah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah. Beralih ke tugas perkembangan pada masa remaja, di mana tugas perkembangan pada masa remaja ini terbagi juga dalam beberapa poin. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua maupun orang lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual. Dan yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam tingkah laku. Dan yang terakhir atau yang ke-11, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah tadi beberapa poin dari tugas perkembangan pada masa dewasa remaja. Selanjutnya kita beralih ke tugas perkembangan pada masa dewasa awal, di mana tugas perkembangan pada masa dewasa awal ini kita lebih mampu menjalin hubungan lebih matang dengan teman sebaya dan jenis kelamin, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif, memiliki keberdiri sendirian dari emosional dari orang tua maupun dari orang lain, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat, memiliki perilaku sosial seperti diharapkan masyarakat, dan yang terakhir memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya tersebut. Itulah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Selanjutnya kita beralih ke tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir ini, yang pertama itu memiliki tanggung jawab sosial. Yang kedua, memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat itu mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada diri tersebut. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang dewasa atau orang tua yang semakin bertambah umurnya. Itulah tadi beberapa poin dari tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Selanjutnya kita beralih ke tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut atau biasa dikatakan kakek dan nenek. Oke, yang pertama itu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial.
Dan yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kesiapan menghadapi kematian. Oke lah teman-teman, mungkin itulah dari beberapa tugas perkembangan-perkembangan, mulai dari tugas perkembangan pada masa anak-anak sampai tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Cukup sekian video yang saya buat tentang tugas-tugas perkembangan, baik itu pada masa anak-anak ataupun sampai di pada masa orang tua atau usia lanjut. Jika dalam video kali ini saya mempunyai kesalahan atau kata-kata yang salah, tolong dimaafkan karena saya juga masih belajar tentang hal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.